Dok, dok, dok. Suara pintu markas tempur 1 diketuk dengan sangat keras, membuat salah satu penghuninya mengumpat kesal. Bagaimana tidak kesal? Jika Sander tengah memposisikan dirinya untuk mengasah pedang dengan istrinya. Dad, buka pintunya dulu. Siapa tahu penting. Ucap JJ, mendorong dada polos suaminya. Baiklah. Ucap Sander, lalu turun dari tubuh istrinya. Lihat saja aku akan menghabisimu setelah ini. Ancam Sander kepada JJ dengan sorot mata yang tajam saat menatap istrinya. Glek. JJ menelan ludahnya kasar saat melihat tatapan tajam itu, lalu dengan cepat JJ menarik selimut untuk menutupi tubuh polosnya. Sander mengambil boxer dan juga celana kemudian memakainya. Dan dengan perasaan kesal ia membuka pintu kamarnya dengan kasar. Apa-apa? Sentak Sander, saat ia membuka pintu kamar ternyata Devan yang berdiri di depan pintu. Glek. Devan menelan ludahnya kasar ketika melihat aura mematikan dari ayah mertuanya. Dad, maaf sudah mengganggu waktu kesenangan Dedi. Ucap Devan, saat melihat penampilan ayah mertuanya yang hanya bertelanjang dada. Tapi, ini urgent. Karena Raya akan melahirkan. Lanjut Devan. Kenapa tidak bilang sejak tadi? Kesal Sander, kemudian ia keluar kamar tapi segera ditahan oleh Devan. Kenapa? Sentak Sander. Pakai baju dulu Dad. Dan jangan lupa bersihkan noda lipstik di bibirmu itu. Ucap Devan menahan tawa, sambil menunjuk bibir Sander. Wus. Setelah mengatakan itu Devan segera melarikan diri. Wajah Sander memerah seketika lalu mengusap bibirnya dengan telapak tangannya. Memalukan. Rutuk Sander. Kemudian ia memasuki kamarnya lagi. Kita harus bersiap. Karena Raya akan melahirkan. Ucap Sander kepada istrinya, lalu menuju ruang ganti untuk memakai pakaiannya. Apa? Sahut JJ, kemudian ia memungut dressnya dan mengenakan kembali. Saat ini Raya sudah berada dibawa ke rumah sakit. Mi, sakit. Raya merengek kepada JJ yang terus mendekapnya. Sedangkan Devan menggigit lengan bajunya sambil meringis kesakitan saat kuku panjang Raya menggores kulitnya. Semua rasa sakitnya akan sirna dan akan tergantikan dengan rasa yang bahagia saat kau melihat Dede gondrong. Ucap JJ lembut, sambil mengusap peluh yang membanjiri kening Raya. Raya meringis kembali saat rasa mulas itu datang kembali dan tentu saja tangan Devan yang menjadi korban. Ah! Jerit Devan. Kau itu berisik sekali sih. Kesal Sander. Aku lebih merasakan sakit. Oh astaga. Ringis Raya lagi. Sander mengusap-usap perut Raya dengan lembut sambil berkata. Gondrong, ayo cepatlah lahir jika nanti kau lahir Popa akan memberikanmu saham 25%. Ucap Sander. Dedi. Protes JJ. Ya, Dede gondrong ayo cepatlah lahir nanti kau akan menjadi baby crazy rich. Ucap Devan absurd, langung mendapat cengkraman maut dari sang istri. Ah, sayang sakit. Pekik Devan. Rasakan. Raya masih bisa mengumpati suaminya. Kalian ini para pria cuma bisa buatnya saja. Masih saja bisa bercanda di situasi seperti ini. Kesal Oma Irene, yang baru datang bersamaan dengan Ricky.
Minggir kalian semua. Karena Ciki akan memeriksa Raya. Ucap Oma Airin. Ricky, Oma. Ucap Ricky sambil mendesah kesal. Kalian semua keluar kecuali Devan. Ucap Ricky. Setelah itu semua orang dari ruangan tersebut, kecuali Devan. Ya. Kau mau apakan istriku? Dokter cabul. Pekik Devan saat Ricky menyibakkan daster yang dikenakan Raya. Memeriksa istrimu lah. Jawab Ricky menghentikan gerakan tangannya. Tidak. Tidak bisa. Enak saja kau melihat harta karunku. Ini sudah prosedurnya dan aku hanya memeriksa pembukaan jalan lahir untuk bayimu. Jawab Ricky menahan kesal. Tidak bisa. Panggilkan dokter wanita saja. Kesal Devan. Ia tidak terima harta karunnya dilihat oleh pria lain. Devan, kau itu bisa diam tidak sih? Rasa sakit yang dirasakan Raya kini bertambah saat mendengarkan kedua pria itu berdebat. Oke, aku akan memanggilkan dokter lain. Putus Ricky, karena jika meladeni Devan tidak akan ada habisnya. Nah, cakep kalau begitu, sahut Devan. Tidak berselang lama dokter wanita datang untuk memeriksa Raya. Sedangkan Ricky hanya mengawasi. Pembukaan sudah lengkap dokter Ricky, secepatnya kita bawa ke ruangan bersalin. Ucap dokter tersebut. Di ruangan bersalin Raya tengah berjuang untuk melahirkan bayinya. Raya terus mengejan sesuai dengan instruksi dokter. Sekali lagi nyonya. Rambutnya sudah terlihat. Ucap dokter yang menangani Raya. Ayo, semangat sayang. Kau bisa sayang. Ucap Devan sambil mengecup kening Raya dan menggenggam kedua tangan Raya. Raya mengejan dengan sekuat tenaga hingga urat-urat di wajahnya terlihat menonjol dan peluh membanjiri seluruh tubuhnya. Awek. Suara tangis pecah begitu keras dan menggema di ruangan bersalin itu. Dede gondrong. Pekik dokter. Raya dan Devan menitihkan air mata saat buah hati mereka lahir dengan selamat. Terima kasih sayang. Ucap Devan terisak, lalu mengecup seluruh wajah Raya. Kebahagiaan yang tak terkira selama hidupnya ini dan tidak mampu untuk diucapkan dengan kata-kata. Ia juga tidak menyangka akan menjadi seorang ayah di usianya yang sudah 36 tahun. Ketuaan Om. Selamat ya Tuan dan Nyonya, bayinya perempuan dan sangat cantik juga, rambutnya lebat sekali. Ucap dokter setelah meletakkan bayi itu ke dada Raya. Anak kita, sayang. Lirih Raya ketika dokter membawa bayi itu ke dekapannya untuk melakukan skin to skin. Begitu juga dengan Raya, kini dirinya menyandang status menjadi seorang ibu. Dan, benar kata ibu sambungnya, jika rasa sakit yang ia rasakan akan sirna dan terganti dengan kebahagiaan setelah melihat malaikat kecil itu lahir ke dunia dengan selamat. Iya, cantik sekali seperti dirimu. Ucap Devan, lalu mengecup kening istrinya dengan lembut. Raya mendekap bayi mungil yang belum dibersihkan itu dengan penuh kehangatan dan kasih sayang. Beberapa saat kemudian Raya sudah dipindahkan ke ruang rawat untuk menjalani masa pemulihan, begitu juga bayinya. Cucu kita sangat cantik sekali, Dat. Ucap JJ sangat bahagia saat menggendong cucu pertamanya. Iya cantik. Tapi, lebih cantik kan ratuku ini. Ucap Sander lalu mengecup pipi istrinya dengan mesra. Devan yang tengah duduk di samping tempat tidur Raya sampai bergidik saat mendengarkan gombalan ayah mertuanya. Sirik. Sewot Sander dan menatap malas menantunya. Sedangkan Devan mencebikan bibirnya kesal sambil mengusap pipi Raya sambil berucap.
Makasih sayang, atas perjuanganmu melahirkan putri cantik kita. Ucap Devan, kemudian mengecup bibir Raya dengan mesra. Oh, manis sekali. Ucap JJ, saat melihat kemesraan anak dan menantunya. Cih, aku bisa lebih seperti itu. Ucap Sander, tidak terima jika istrinya memuji pria lain. Hih, Dedi. Kesal JJ. Sirik bilang bos. Kali ini Devan yang meledek ayah mertuanya. Sander hanya berdecik kesal menanggapi ucapan menantunya. Devan, apa kau sudah menghubungi kedua orang tuamu? Tanya JJ. Astaga. Devan menepuk jidatnya sendiri. Ia lupa menghubungi kedua orang tuanya. Baru punya anak satu saja sudah pikun. Masa kalah sama yang punya anak 5? Cibir Sander, membuat Devan kesal setengah gila. Sedangkan Raya menahan tawanya saat suaminya dibuli oleh ayahnya. Devan merogoh ponselnya yang ada di kantong celananya, kemudian ia menghubungi kedua orang tuanya. Tak berselang lama Oma Airin datang dengan membawa banyak paperback di tangannya. Devan dan Sander yang melihat Oma Airin membawa banyak barang dengan sigap membatu. Ini semua baju untuk cicit perempuanku, ucap Oma Airin kepada Devan. Terima kasih, Oma, ucap Devan, lalu memeluk sesaat Oma Airin yang sudah duduk di sofa di dekat JJ. Aku sangat bahagia sekali di usiaku yang sudah bau tanah ini masih diberi kesempatan untuk melihat cicitku, ucap Oma terharu, lalu mengusap air matanya. Mom, jangan berbicara seperti itu. Mommy akan panjang umur sampai cucu dan cicitmu dewasa nanti, ucap Sander, kemudian beranjak dari duduknya lalu memeluk ibunya dengan penuh kasih sayang. Amin. Oma Airin mengaminkan ucapan putranya, lalu membalas pelukan putranya itu. Mom, benar yang dikatakan Dedi, ucap JJ sendu lalu mengusap lembut tangan ibu mertuanya. Ya, terima kasih. Kalian adalah semangat hidupku, ucap Oma Airin lagi. Kenapa semuanya bersedih? Hari ini adalah hari yang sangat bahagia kita semua, ucap Raya. Oma harus bertambah gesrek lagi biar awet tua. Celetuk Raya tak berfilter, membuat Oma Airin mengumpat kesal. Dasar cucu Luknut, kurang garam, umpat Oma Airin, membuat semua orang yang ada di ruangan itu tergelak. Yuhu, dokter tampan akan melakukan visite. Ricky memasuki kamar VVIP itu dengan wajah yang ceria. Wah, selamat ya bro, ucap Ricky mengulurkan tangannya dan disambut oleh Devan. Makasih, ucap Devan dan tersenyum. Aku mau cek dede bayinya dulu ya, ucap Ricky, kemudian ia menghampiri JJ dan mengambil alih bayi kecil itu ke dalam gendongannya. Oh wow, rambutnya seperti landak, celetuk Ricky, membuat semua orang di sana melotot horor. Kenapa kalian menatapku seperti itu? Ricky menjadi salah tingkah sendiri saat mendapatkan tatapan tajam dari seluruh anggota keluarga Clark. Mulutmu itu ingin disumpal ya? Kesal Oma Airin. Tenang Oma, tadi lidahku terpeleset makanya jadi berbicara tidak jelas. Hehehe, ucap Ricky lagi memberikan alasan. Ish, bukan mulutmu tapi otakmu yang terpeleset, sahut Devan. Iya, deh iya. Ricky mengalah. Yang waras ngalah, batin Ricky. Ricky tidak sadar jika dirinya juga tidak waras. Kemudian Ricky mulai memeriksa baby gondrong, setelah itu ia memeriksa Raya. Semuanya bagus. Apa ASI-nya lancar? Tanya Ricky, setelah selesai memeriksa Raya. Lancar, Kaye, jawab Raya sambil tersenyum. Syukurlah jika sudah lancar.
Jadi, kau bisa memberikan ASI eksklusif untuk bayi kalian. Ucap Ricky dan diangguki Raya. Dan untukmu bro, harus puasa dulu sampai 40 hari 40 malam. Ucap Ricky kepada Devan, sambil terkekeh. Aku tahu. Sewot Devan. Cie. Marah. Ledek Ricky lagi. Ya. Kesal Devan, membuat Ricky tergelak. Oma, aku permisi dulu ya, karena ada visite pasien lain. Ucap Ricky. Ya Ciki. Terima kasih. Jawab Oma Irene. Ciki lagi. Batin Ricky. Salam tempel mana? Ricky menengadahkan tangannya kepada Oma. Pelak. Satu pukulan mendarat di bahunya dengan sangat keras. Sakit om. Pekik Ricky. Rasakan. Dasar mata duitan. Kesal Sander. Namanya juga usaha. Jawab Ricky, sambil tergelak kemudian keluar dari ruangan tersebut. Dasar. Gerutu Sander. Aku rasa babymu haus, Ra. Ucap JJ, karena Dede Gondrong mulai merengek dan mengecapkan bibirnya. Bawa ke sini, Mam. Ucap Raya. Kemudian JJ beranjak dari tempat duduknya dan menuju tempat tidur Raya. Dan dengan sigap Devan meninggikan tempat tidur Raya agar lebih mudah menyusui putri mereka. Apa sudah nyaman? Tanya Devan saat ia menegakkan punggung Raya agar duduk dengan baik. Sebenarnya tidak nyaman. Di bawah sana masih terasa sangat sakit. Ucap Raya sambil tersenyum. Ya. Karena Raya melahirkan secara normal dan bagian intinya harus dijahit beberapa jahitan. Devan mengusap lembut rambut istrinya, kemudian ia berucap. Terima kasih atas perjuanganmu, Mami. Aku mencintaimu. Ucap Devan, entah sudah keberapa kali. Kap. Devan mengecup kening Raya dengan lembut dan penuh kehangatan. Aku juga mencintai, Papi. Balas Raya tersenyum sangat manis sambil menatap suaminya. Mesra-mesraannya nanti saja. Nih, Dede cantik sudah sangat haus. Ucap JJ sambil memberikan bayi mungil itu kepada Raya. Hehehe. Devan tersenyum sambil menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Sedangkan Raya terlihat malu-malu embek sambil mengulurkan tangannya. Awas hati-hati. Ucap JJ saat memberikan Dede Gondrong ke dekapan Raya. Glek. Devan menelan ludahnya kasar ketika melihat botol gantung dikeluarkan dari tempat persembunyiannya. Apalagi ia melihat biji ketapang yang terlihat lebih besar dan sangat menggoda. Ingin sekali ia melumaat dan menghisap biji ketapang itu. Tapi, sayang botol gantung sedang disewa oleh putri kecilnya. Lap air liurmu itu. Ucap Oma Irene. Dan dengan bodohnya Devan mengusap bibirnya, membuat semua orang yang ada di sana tergelak. Sial. Umpat Devan. Hahaha, penderitaanmu segera dimulai. Sander tergelak dan terus mengolok menantunya. Devan hanya mendengus kesal dan juga merasa sangat malu karena ketahuan mesum. Sabar ya, Papi. Ledek Raya sambil menyusui putrinya. Oh, iya. Tadi, Oma juga membelikan sesuatu untukmu. Ucap Oma Irene sambil membuka salah satu paperback yang terletak di atas sofa. Nah, ini dia. Ucap Oma Irene lalu memberikan barang tersebut kepada Devan. Devan mematung saat menerima barang tersebut. Sedangkan Sander dan JJ sudah tertawa terbahak saat melihat barang yang diberikan Oma untuk Devan. Oma. Yang benar saja. Protes Devan sambil memegang barang tersebut. Hei, aku ini selalu benar dan pengertian, jadi kau harus berterima kasih karena Oma sudah baik hati membelikan barang itu.
Ucap Oma Airin tak berperasaan. Hahaha. Sander dan JJ semakin tergelak ketika mendengar jawaban dari Oma Airin. Oma, tapi ini. Pakai saja Dev, daripada santan kelapamu membeku. Hahaha. Sander terus mengolok menantunya. Ya Tuhan. Kenapa keluarga ini semakin gesrek? Keluh Devan. Yang benar saja Oma Airin memberikannya Miss Lux dengan ukuran yang cukup besar dalam kemasan botol. Devan semakin menekuk wajahnya seketika anggota keluarganya terus meledeknya. Puas-puaskan kalian meledekku. Sungut Devan, lalu menghempaskan dirinya di atas sofa dan meletakkan Miss Lux di atas meja. Apa masih kurang? Jika iya, tuh di paperback masih ada beberapa lagi. Ucap Oma Airin sambil menunjuk paperback yang ada di sebelah Devan. Oma. Kesal Devan, tertahan. Hahaha. Sander tertawa terbahak sangat keras hingga membuat JJ kesal. Au. Pekik Sander ketika pahanya dicubit sang ratu. Sayang, kenapa kau mencubitku? Keluh Sander sambil mengusap pahanya yang terasa perih dan juga panas. Berisik. Kau mengganggu waktu istirahat cucu kita. Kesal JJ sambil menatap suaminya dengan tajam. Oh, astaga aku lupa, hehehe. Sander menatap cucunya yang sudah tertidur di dalam box bayi. Sebelumnya JJ membantu Raya untuk meletakkan Dede Gondrong ke dalam box karena sudah tertidur pulas setelah mengisi perutnya. Maklum sudah punya anak 5 dan cucu 1. Balas Devan lalu tergelak. Sedangkan Sander mendengus kesal. Sayang, lihat aku dibully oleh menantumu itu. Rengek Sander kepada istrinya. Kenyataan jika Dedi sudah tua, hai. JJ menggoda suaminya. Walaupun aku tua tapi, aku masih bisa membuatmu hamil 10 anak lagi. Bisik Sander, di dekat telinga JJ. Sontak saja mendengar bisikan tersebut, membuat JJ menegang dan bulu kuduknya meremang. Sander menyeringai licik saat melihat perubahan wajah istrinya itu. Dasar maniak, bule KW. Batin JJ sambil menatap suaminya kesal. Hari semakin malam Sander, JJ dan Oma Airin memutuskan pulang ke rumah setelah kedatangan kedua orang tua Devan. Kedua orang tua Devan meminta maaf karena datang terlambat sebab mereka tengah melakukan perjalanan bisnis keluar kota. Ya, semenjak hubungan orang tua dan anak itu membaik, Tuan Fadai memindahkan pusat perusahaannya ke Jakarta agar ia lebih mudah untuk memantau. Bahkan kini Tuan Fadai sudah membangun cabang perusahaannya di berbagai kota di negara ini. Selamat Devan Raya, kalian sudah menjadi orang tua. Ucap kedua orang tua Devan bersamaan. Terima kasih Mom and Dad. Ucap Raya. Ya ampun, cantik sekali cucuku. Ucap Nyonya Fadai sambil mengusap pipi cucunya yang tengah ada di pangkuannya. Iya, dia seperti ibunya. Tuan Fadai menimpali. Iya. Bahkan tidak ada satupun yang mirip Devan. Ucap Nyonya Fadai terkekeh. Karena aku yang mengandung, Mom. Jawab Raya dengan bangga. Tapi, aku yang menabur benih dan bekerja keras. Bahkan aku selalu menyirami kepalanya dengan santan kelapa dan lihatlah rambutnya bisa lebat seperti itu. Ini, sungguh tidak adil. Cerocos Devan. Membuat Raya kesal dan juga malu karena sikap suaminya. Kau itu sungguh memalukan. Sungut Raya, sambil melemparkan bantalnya ke arah Devan. Beruntung Devan segera menangkis dengan tangannya, jika tidak, mungkin bantal itu sudah mendarat sempurna di wajahnya. Tuan dan Nyonya Fadai menahan tawanya saat melihat perdebatan antara anak dan menantunya. Sudah, kalian ini malah bertengkar.
Lerai Nyonya Fadaei. Oh, iya, siapa nama si cantik ini? Tanyanya. Kristal Berliana Fadaei. Jawab Devan tersenyum, begitu pula dengan Raya. Namanya indah dan cantik, ucap Nyonya Fadaei lalu menciumi pipi cucunya dengan gemas. Apa kalian sudah membicarakan dengan Tuan Sander, jika putri kalian memakai marga Fadaei? Tanya Tuan Fadaei kepada Devan dan Raya. Sudah, Dat. Dedi tidak perlu khawatir karena Dedi Sander sudah menyetujuinya, jawab Raya. Syukurlah, ucap Tuan Fadaei. Tuan Fadaei merasa tidak enak hati. Karena bagaimanapun Kristal juga cucu pertama Tuan Sander, bukan? Sedangkan di dalam markas tempur 1, JJ tengah dibuat kesal dengan tingkah suaminya. Dedi, kesal JJ. Ayolah sayang, kita bikin adik untuk 4J yang lebih cantik dari Kristal, ucap Sander membujuk istrinya yang kini sudah ada di bawah kungkungannya. No, Dat. Ah iya, Dat.